Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Istihori. Di sini Bapak akan menjelaskan matematika kelas 11 SMK, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Sebenarnya kalian kelas 10 sudah pernah belajar tentang persamaan kuadrat, tapi lebih condong ke sistem ya, bukan ke persamaan itu sendiri. Sekarang kalian di sini akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nanti kalian yang akan kenal, yang akan pelajari pada sub pertama, yaitu persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada ax kuadrat, ini pangkat tertingginya adalah 2, ada bx plus c sama dengan 0, dimana a nya koefisien dari x kuadrat tidak boleh 0. Bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dimana c sama dengan konstanta. Bisa lihat contoh, ada dua persamaan kuadrat di sini. Terlihat yang pertama merupakan persamaan kuadrat karena sesuai dengan kriteria dari persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, kalau yang kedua di sini ada persamaan kuadrat, tapi di sini terlihat ada y kuadrat. Jadi di sini bukan yang kita maksud atau bukan merupakan persamaan kuadrat, karena ada y kuadrat. Selanjutnya penyelesaian persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan nilai-nilai x yang membuat pernyataan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 bernilai benar. Jadi perhatikan persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Ya, di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan nilai x jika disubstitusi ke persamaan 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0, maka nanti ada hasil-hasil yang bisa menentukan apakah bernilai benar atau salah. Kalau kita lihat di sini, ketika x sama dengan min 2 disubstitusi ke persamaan 2x kuadrat plus 3x min 2, di mana x pengganti di sini yaitu min 2, maka dari persamaan tersebut x min 2 ini, x sama dengan min 2 ini disubstitusi penggantinya jadi 2x, tadinya diganti dengan min 2 x kuadrat, yang di sini x kuadrat ya, plus 3x, x-nya kita ganti 3 kali min 2 ya kan, karena x-nya di sini min 2, peubahnya atau x-nya min 2 sama dengan 0, sesuai dengan ini ya, persamaan. Dikalkulasi 2 kali 4, karena min 2 kuadrat hasilnya 4, 2 kali 4, 3 kali min 2 nya di sini tadinya plus ya. Nah, di sini karena 3 kali min 2 jadi min ketemu plus jadi min 6, min 2 sama dengan 0. Jadi prosesnya harus hati-hati ya. 8 dikurangi 8, karena 2 kali 4 sama dengan 8, dikurangi 6 dikurangi 2, jadi 8 kurangi 8. Di sini berarti yang dijumlahkan min 6 dengan min 2. 8, 2 kali 4-nya 8. Hasilnya ternyata 0. Nah, hasil 0 ini karena sama dengan 0 yang sebelah kanan, sesuai, maka pernyataan ketika 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0 dengan nilai x sama dengan min 2 dinyatakan atau bernilai benar. Nah, gimana kalau misalnya x-nya kita coba yang 0? Apakah bernilai benar atau salah? Kalian bisa lihat di sini, kalau x-nya sama dengan 0 disubstitusi sesuai dengan penjelasan tadi sama ya. Berarti setiap x kita ganti dengan 0, dikalkulasi ternyata hasilnya min 2, tidak sama dengan sebelah kanan atau ruas kanan, maka di sini pernyataannya bernilai salah. Artinya apa? X sama dengan 0 berarti bukan penyelesaian atau bukan hasil atau bukan nilai yang diinginkan agar bentuknya sama dengan 0. Nah, di sini selanjutnya ketika x sama dengan setengah, ternyata jika disubstitusi ke persamaan yang ada di sini 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0, hasilnya ternyata 0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa x sama dengan setengah ini merupakan penyelesaian dari
persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0, sehingga bisa dinyatakan benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa penyelesaian yang ada pada persamaan 2x plus 3x min 2 sama dengan 0 itu yaitu x sama dengan min 2 atau x sama dengan setengah. Nah, ini merupakan hasil dari penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat nanti ya. Akar-akar itu pembentuk nol dari persamaan yang ada. Pembentuk nol atau hasilnya karena bentuknya persamaan kuadrat, maka ada dua biasanya ya. Kalian bisa langsung mensubstitusi untuk mengecek kebenarannya. Nah, cara untuk mencari ini sebenarnya nanti ada beberapa cara yang nanti sering kalian pelajari di sini. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Oke, nanti saya akan jelaskan. Walaupun sebenarnya di sini di SMP sudah pernah dipelajari, di kelas 10 juga sudah pernah dipelajari. Caranya, ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Yang selanjutnya faktorkan persamaan tersebut. Ini faktorkan, artinya kalau misalnya belum berbentuk seperti ini berarti kalian ubah dulu. Nah, selanjutnya selesaikan hasil pemfaktoran menggunakan sifat faktor 0. Artinya sifat faktor ini berarti nanti kita cari pembentuk nolnya ya. Oke. Kalian bisa perhatikan contoh di bawah. Menentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Kalau kalian lihat di sini, ini kebetulan langkah pertama kita nggak usah mengubahnya lagi karena udah sesuai dengan persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya. Jadi kalau misalnya seandainya ada beberapa soal yang ternyata belum sesuai dengan persamaan, misalnya masih berbentuk x kuadrat plus 3x sama dengan 4. Nah, persamaan ini berarti belum sesuai dengan persamaannya ini, ya kan? Maka kalian pindah ruas nih 4-nya nih. Ya, pindah ke sebelah kiri sehingga nanti 4 positif ini pindah ruas menjadi min 4. Terus sebelah kanannya karena 4-nya pindah ruas maka nanti menjadi 0. Sehingga nanti berubah menjadi persamaan seperti dalam contoh yang ini. Oke. Selanjutnya untuk mencari dari bentuk x plus 4 ya, dalam kurung dikali x min 1 ini sama dengan 0, ini berarti pemfaktoran ya. Faktor yang diambil 4 min 1, 4 ini maksudnya plus ya, plus 4 dan min 1 ini dari FPB 4. Nah, sebenarnya ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan ketika FPB di sini 4, berarti FPB itu ada kemungkinan pasangannya adalah 2 kali 2, 1 kali 4. Oke. Yang kita ambil adalah 1 dikali 4. Kenapa bukan 2 kali 2? Ya. Nah, karena kalau 2 kali 2, seandainya dijumlahkan juga 4, kalau salah satunya negatif dijumlahkan hasilnya 0, tidak sesuai dengan yang koefisien B. Jadi kamu sesuaikan kalau dijumlahkan itu hasilnya koefisien dari B atau koefisien X ya. Nah, kalau 1 dengan 4, pasangan ini kalau saya jumlahkan 1 ditambah 4 positif semua 5. Kalau salah satu ada yang negatif, berarti kemungkinan bisa min 3, bisa kemungkinan plus 3. Tergantung kalian menerapkan mana yang negatif. Kalau yang positifnya 4, hasilnya 3. Yang satunya berarti min 1, yang negatifnya. Kalau yang negatifnya min 4, positifnya 1, maka kalau dijumlahkan berarti min 3. Karena tuntutan di sininya adalah positif 3, maka yang dipasang positif adalah 4, yang negatifnya adalah min 1. Sehingga jika dikalikan kedua ini 4 dengan min 1 hasilnya min 4, kalau dijumlahkan berarti hasilnya adalah plus 3. Oke, paham ya? Nah, sama dengan 0 karena disuruh sifat faktor 0. Setelah itu kita pisah nih perkalian dua faktor ini. Ya, x plus 4 sama dengan 0, atau berarti nanti ada dua kemungkinan hasil x-nya, x min 1 sama dengan 0. Hasil selanjutnya ini pindah ruas, x plus 4 sama dengan 0, pembentuk 0-nya berarti min 4. Ini pindah ruas nih ya, berarti x positif pindah ruas min 4.
Kenapa pembentuk 0 di sini min 4, di sini min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Di sini X min 1, pembentuk 0-nya berarti 1, atau ini pindah ruas negatif, jadi pindah ruas berarti menjadi positif 1. Atau pembentuk 0, kalau misalnya kita substitusi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaiannya x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0 adalah min 4 atau 1. Selanjutnya ada langkah yang kedua, melengkapkan persamaan kuadrat. Untuk melengkapkan persamaan kuadrat, ini ada beberapa langkah, tapi sebenarnya ini menjadi sebuah alternatif cara penyelesaian saja. Kalau kalian sudah bisa yang tadi, mendingan kalian fokus pemfaktoran, ya. Nah, nanti baru kalian bisa mempelajari yang ini. Atau minimalnya untuk pertemuan kali ini, saya lewat untuk langsung ke cara yang ketiga. Untuk yang cara ketiga, menggunakan rumus ABC. Ya. Dan ini sering digunakan apalagi ketika alternatif cara pertama itu tidak ketemu, mau tidak mau berarti kalian menggunakan cara yang ketiga ini, ya, atau cara yang kedua tadi sebenarnya bisa, ya. Kenapa? Karena nanti kemungkinan bentuk dari penyelesaiannya adalah bukan bilangan bulat atau bukan real atau bukan nyata, tapi bentuknya adalah imajiner, tidak real karena masih berbentuk akar nanti hasilnya, ya. Oke, contoh di sini. Ini sebenarnya untuk menyelesaikan pada contoh yang pertama, yaitu mencari nilai kebenaran, ya. Ya, ini caranya bisa seperti ini, atau pemfaktoran juga sebenarnya bisa. Oke. Untuk cara rumus ABC, kalian berarti mau tidak mau harus hafal rumus yang ini. Kalau kalian serius dalam matematika, saya yakin ini sudah tidak aneh lagi, ya. Tapi saya ulang lagi, nggak apa-apa. X 1,2 artinya nanti penyelesaian X itu ada 2, bisa X1 atau X2, sama seperti tadi pemfaktoran, ya. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, 2 kali A, 4AC itu berarti 4 kali A kali C. Sehingga ketika kalian menggunakan rumus ini, kalian identifikasi terlebih dahulu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Contoh di sini, temukan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0, ya. Nah, sehingga jawabannya dari persamaan itu identifikasi mana A-nya. Oh, sesuai dengan persamaan ax kuadrat, A-nya berarti 2. Ya. Plus 3, kebetulan di sini plus B-nya berarti BX, berarti B-nya 3, bukan BX, ya. B-nya berarti di koefisien dari X itu B, berarti B-nya sama dengan 3. C konstantanya di sini min 2, kita tulis min 2, kalau plus 2 berarti 2. Di sini min 2 berarti kita tulis C-nya sama dengan min 2. Sesuai dengan rumus, ya. Ada dua kemungkinan tadi. X yang pertama berarti min 3 min B, B-nya 3 jadi min 3. Kalau B-nya min 3, min lagi jadi nanti plus ini, ya. Plus minus akar dari B kuadrat 3 kuadrat min 4A, A-nya 2 kali C min 2, karena C-nya di sini min 2, 2 kali A, 2 kali 2. Selanjutnya kita kalkulasi min 3 plus minus akar dari 9 plus 16 per 4, ya. Sehingga selanjutnya min 3 di plus minus itu berarti kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan nanti, ada dua hasil X1 X2. Nah, berarti 9 ditambah 16 akar dari 25. Lihat yang pertama min 3 plus 5 per 4, ya, atau min 3 min 5 per 4. Nah, hasil dari kalkulasinya min 3 ditambah 5 2 per 4 disederhanakan 1 per 2. X di sini yang kedua min 3 min 5, ya, atau min 3 dikurangi 5 min 8 per 4, sehingga min 8 dibagi 4 min 2. Jadi penyelesaiannya adalah setengah atau min 2. Untuk pertidaksamaan kuadrat, pengertian pertidaksamaan kuadrat ini intinya sama. Bedanya apa? Kalau persamaan kuadrat berarti pakainya sama dengan. Kalau pertidaksamaan tandanya bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kalau yang lupa, kalian buka-buka lagi kelas 10.
Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c lebih kecil 0 adalah nilai-nilai x yang membuat pernyataan ax kuadrat plus bx plus c lebih kecil 0 bernilai benar. Sama seperti tadi ya. Jadi pembentuk 0 ketika x-nya itu kita masukkan substitusi itu bernilai benar, ketika dimasukkan hasilnya adalah 0. Kalau di sini nanti bukan berupa nilai x ya, berarti nanti di sini untuk pertidaksamaan adalah berupa interval atau rentan. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat untuk x bilangan real berupa interval atau rentang ya, antara berapa sampai berapa. Seandainya hasilnya adalah PQ, bisa seperti ini bentuknya ya. X ini dibaca x lebih besar P atau x lebih kecil Q. Atau ya berupa atau bentuknya persamaan hasilnya adalah x lebih kecil P atau x lebih besar Q. Oke, nanti mungkin kalian akan bisa melihat, atau kalau secara teori bingung kita ke contoh soal. Sebelum contoh soal, kalian perhatikan langkah-langkahnya. Mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum, ruas kanan sama dengan 0. Berarti di sini kalau kalian lihat ruas kanan 0, kalau bentuk belum 0 berarti pindah ruas ke kiri semua. Menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linier ya, sama pemfaktoran lah kalau misalnya mau menggunakan pemfaktoran ya. Sebenarnya cara untuk yang lebih efektif ya pemfaktoran ya, jika nanti kalian coba untuk menggunakan cara pemfaktoran akan lebih cepat untuk menyelesaikan atau mencari nilai x membentuk 0. Menentukan harga-harga nolnya dalam kurung nilai pembuat nol fungsi. Meletakkan harga yang keempat selanjutnya ya, meletakkan harga-harga 0 pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif dan tanda negatif pada setiap interval yang berbentuk. Yang selanjutnya 5, menyelesaikan pertidaksamaan diperoleh berdasarkan tanda interval pada garis bilangan. Jika tanda pertidaksamaannya itu lebih besar sama dengan atau lebih besar, penyelesaian pada interval yang bertanda positif. Jadi HP-nya nanti bertanda positif kalau yang lebih besar. Kalau yang lebih kecil berarti penyelesaian pada interval yang bertanda negatif. Oke, tentukan penyelesaian. Nah, ini contoh dari pertidaksamaan. Penyelesaiannya seperti apa kalau ada soal seperti ini? Oke, di sini kalian bisa perhatikan 2x plus 3x lebih kecil 2. Nah, ini berarti persamaannya belum sebelah kanan ruas kanan ini belum sama dengan belum 0 ya, bukan sama dengan lebih kecil 2, masih harus diubah dulu. Lebih kecil 0 memindahkan ruas angka 2 ke sebelah kiri, yang tadinya 2x kuadrat plus 3x lebih kecil 2 maka menjadi 2x kuadrat plus 3x min 2 lebih kecil 0. Selanjutnya ruas kiri difaktorkan ya, artinya pemfaktoran dari yang pemfaktornya maka menjadi 2x min 1 terus ya dalam kolom dikali x plus 2 lebih kecil 0. Oke. Nah, cara yang ini mungkin akan berbeda dengan yang tadi ketika koefisien dari x-nya, x kuadrat ini adalah 1. Untuk soal yang ini saya perbesar dulu ya. Jadi, cara untuk menyelesaikan pembentuk nolnya, ini sebenarnya kan bedanya di sini sama dengan caranya nanti sama. Cuma nanti langkah selanjutnya kalian harus mencari garis bilangan untuk menentukan interval ya. Cara yang pertama berarti sama seperti persamaan kuadrat, mencari pembentuk nolnya dulu, kita abaikan di sini ya. Oke. Berarti 2x di sini, kalau di sini koefisiennya lebih dari 1, maka ini akan berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan koefisien dari A-nya 1 tuh x kuadrat yang pemfaktoran ya. Nah, sekarang 2x kuadrat, 3x kuadrat seperti apa? Nanti akan berbeda, tapi tetap fokus di sini FPB-nya. Berarti kita harus banyak untuk mencoba-coba. Kalau di sini kebetulan 2, FPB-nya hanya 1 kali 2 saja. Kemungkinannya hanya 1. Kalau 4 ada 2 kemungkinan, bisa jadi 2. Sehingga nanti kita harus mencoba-coba sebelum ke sini, sebelum ke 2x min 1
dikali, ya kan, X plus 2 lebih kecil 0. Ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, ini kebetulan sudah selesai. Misalnya ini tidak sesuai dengan ini ya. Misalnya di sini saya pasangnya, nah, ini kan 2X. Berarti kalau kemungkinan 2X, ya. Oke. Kalau kemungkinan 2X berarti bisa jadi di sini 2X, di sini X. Seandainya saya pasangnya adalah di sini 2 sama di sini 1. Tapi saya pasang di sininya positif. Di sini negatif. Ya kan? Nah, kalau tadi kan gampang nih. Ini dikali, ya kan? Lalu dijumlah, hasilnya adalah di sini koefisien dari B. Nah, sekarang ya begitu. Kalian coba kalikan yang terdekat. Hasilnya berapa? Oh, ternyata 1X atau X. 2X kali min 2, min 4X. Kalau dijumlahkan hasilnya min 3X, ya kan? Oke, mungkin ini agak, kalau yang baru-baru mungkin agak susah ya. Tapi kalau udah terbiasa nanti enak. Nah, sedangkan yang di sini dimintanya adalah positif, bukan min. Ini salah nih. Coba ini, bener nggak kita cek ya? Kita kalikan di sini min X, ya, min X. Kalau kita kalikan yang terjauh, hasilnya adalah positif 4X, ya kan? Kalau dijumlahkan, min X dengan 4X berarti hasilnya 3X. Oke. 3X. Oke, 3X ya. Nah, ini sesuai dengan yang B. Atau koefisien dari 3X, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian menerapkan angka yang di sini dengan yang di sini, kalian cek dulu yang terdekat dengan yang terjauh. Kalau dijumlahkan hasilnya sesuai dengan yang B, maka hasilnya adalah benar, sehingga yang diterapkan yang itu. Jangan sampai seperti ini nanti kalian pasang-pasang aja tapi ternyata tidak sesuai atau tidak benar. Oke. Nah, setelah itu ya, tadi yang saya bilang, ini abaikan dulu nih lebih kecilnya. Kita cari pembentuk nolnya. Ini kan udah pas nih, udah banget, udah pas ya. Oh, berarti 2x min 1 dikali x plus 2 itu pembentuk nolnya. Sehingga kita pisahkan 2x min 1. Ya. Kita pisahkan. 2x min 1 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Sehingga hasilnya x sama dengan, ini satunya pindah ruas. Jadi harusnya 2x sama dengan 1. X-nya pindah ruas, perkalian jadi pembagian, jadi X sama dengan setengah. Ya, harusnya seperti ini dulu nih. Berarti 2X sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Ya, oke. Yang ini langsung aja. X plus 2 sama dengan 0. Ya, yang sebelahnya di sini. X plus 2 sama dengan 0. Ya, sehingga hasilnya X sama dengan min 2. Positif pindah ruas jadi negatif. Ini negatif tadi 1 pindah ruas. Ya, jadi 1 plus. Sehingga hasil yang ada berarti ini adalah setengah, ya. Hasil pembentuk nolnya adalah X sama dengan setengah atau X sama dengan min 2. Nah, kalau persamaan kuadrat selesai nih sampai sini. Kalau pertidaksamaan kuadrat belum selesai. Kita harus mencari rentangnya atau intervalnya. Kalau kalian lihat min setengah dengan setengah itu berarti besaran setengah, kecilan min setengah. Kalau kita lihat garis bilangan berarti harus dimulai dari min 2 terlebih dahulu. Terus semakin ke kanan semakin besar berarti setengah. Nah, setelah itu apa yang harus kita bentuk? Berarti kalian harus mengecek daerah mana yang positif dan negatif dari min 2 ya dan setengah ini. Gimana cara untuk mencari positif negatifnya? Kalian bisa cek atau ambil bilangan-bilangan yang ada di sini nih, ya. Terus selanjutnya yang ada di sini, yang sembarang aja, yang kira-kira gampang. Contoh misalnya di sini min 2, berarti sini ada angka min 1, ya kan? Min 2 ini, di sini ada angka min 1, 0, ya. Ada 1, 2, 3, 4 dan banyak lah. Nah, di sini berarti ada min 3, min 4 dan selanjutnya. Saya ngambil di sini yang paling gampang 0, 0 ya. Oke, saya ambil di sini 0, kamu substitusi ke persamaan. Ini lagi nih, substitusi. Ya, atau boleh ke persamaan yang awal, ya.
Kalau biar gampang ke sini aja. 0 masukin ke sini berarti 2 kali 0 min 1. 2 kali 0, 0, 0 kurangi 1 berapa hasilnya? Min 1. Oke, saya tulis berarti di sini min 1 ya. Berarti min 1. Oke. Hasil kalau 0 substitusi. 0 ditambah 2. 0 ditambah 2. Iya, 2. Berarti nah, min 1 kali 2 hasilnya adalah min 2. Artinya apa? Hasil dari perkalian ini berarti adalah min 2. Jadi, karena hasilnya negatif, kita tandai dengan negatif atasnya nih. Ya. Persamaan yang tadi ya, substitusi ke sini nih. Oke. Ini kalau misalnya saya substitusi berarti 1 kali 2, 2, 2 kurangi 1, 1. Kali 1 ditambah 2, iya 3. Artinya 3. Saya tandain positif 3 di sini, positif 3. Nah, positif lah ya, bukan positif, positif aja, hasilnya positif. Belah kiri dari angka min setelah min 2, ya, sebelum min 2 berarti saya ambil min 3. Min 3. Masukin ini ke sini. Boleh nggak min 4? Boleh. Min 5 boleh. Angka yang kecil aja lah. Min 3 kali 2 atau 2 kali min 3 min 6 kurangi min 1 min 7. Ya, di sininya min 3 ditambah 2 jadi min 1. Min 1 kali min 7. Min 7 kali min 1 atau min 1 kali min 7. Hasilnya positif 7. Kita berarti tandai positif. Ya. Oke. Kalau kita ke selanjutnya, nah hasilnya seperti ini ya. Ada min 2 setengah, positif, negatif, positif. Ini seandainya soalnya ada sama dengannya, ini bulatnya penuh ya. Jadi kalau misalnya di sini tandanya ada lebih sama dengan, maka di sini nanti tandanya penuh nih, bulatannya. Artinya nggak berlubang ya. Nah, kalau misalnya di sininya tidak ada sama dengan, maka angkanya berarti penulisannya harus berlubang ya. Artinya berlubang berarti setengah ini nggak masuk ke dalam himpunan ya. Min 2 ini nggak masuk, berarti setelah dari min 2 himpunan penyelesaian yang dimaksud. Tapi kalau misalnya di sini kalau saya ambil kesimpulan, berarti rentangnya adalah, oke perhatikan biar ngerti ya cara penulisannya. Ini kalau misalnya saya tulis X, oke, saya tulis angka di sini misalnya di sini X. Oke, di sini min 2 cara penulisannya. Jadi kalau misalnya min 2 ya, min 2 dari min 2 ke sini berarti kan semakin besar nih. Ya, semakin besar. Maka ditulisnya adalah X ini ya, X lebih besar min 2. X lebih besar min 2. Karena angka dari min 2 setelah min 2 ini berarti ke kanan, berarti semakin besar. Selanjutnya yang setengah ini X ya kan? Setengah. Karena dari setengah ini ke kiri semakin kecil arahnya, maka X di sini kita tandai lebih kecil. Ya, lebih kecil. Jadi kalau digabungkan maka menjadi seperti ini. Pokoknya kalau wilayahnya di tengah berarti gabung nih. Ini dibaca nih, berarti X lebih besar ya. X lebih besar ya, min 2 atau dibaca ya, X lebih kecil setengah. Bacanya ya. Cara untuk kalau enggak pokoknya kalau asirannya di tengah, baik ini positif di tengah atau negatif. Nah, kebetulan yang diminta adalah yang lebih kecil. Kalau yang lebih kecil berarti HP-nya, intervalnya yang diminta adalah yang negatif. Kalau di sini lebih besar, interval HP yang diminta atau himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya berarti yang positif. Nah, kebetulan yang negatif itu di tengah nih, ya di tengah. Sehingga hasilnya maka seperti ini ya, yang diakhiri di tengah. Nah, kalau ke tengah semua berarti X-nya di tengah, tandanya seperti ini. Nah, kalau misalnya ternyata HP-nya atau himpunan penyelesaiannya dari penyelesaiannya itu ternyata di sini misalnya ini sebuah angka lah A, di sini B. Ya, ternyata ke kanan dan ke kiri. Maka nanti ini jawaban kemungkinannya adalah jawabannya karena dari A ini semakin kecil, ke kiri kan semakin kecil tuh, berarti lebih kecil A ya kan.
Nah, di sini kita pakai atau X, perhatikan di sini B, yang kita contohkan B karena ke kanan, maka nanti di sini lebih besar dari B. Jadi kalau misalnya ini memisah ke kanan dan ke kiri, pakainya jawaban yang kedua. Tapi kalau di tengah-tengah, jawabannya seperti menggabung menjadi satu, gitu ya. Tapi sebenarnya untuk mengecek salah satunya gini. Jadi kenapa di tengah? Karena diminta di sini negatif, ya. Nah, di sini soalnya lebih kecil. Kalau misalnya positif berarti ke kanan dan ke kiri. Tapi tidak selalu di tengah ini negatif ya, bisa jadi di sini negatif, positif, negatif. Nah, kalau kalian pengen lebih menggunakan cara cepatnya atau rambu-rambunya, boleh melihat sekilas info ini, dibaca, di stop dulu. Jadi kalau kelamaan boleh di stop dulu ya. Oke, itu aja mungkin penjelasan dari Bapak untuk hari pertemuan pertama ini.